أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo sebentar, saya berikan dulu sebentar keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahli Quran. Setelah itu baru kita masuk ke metodenya dari keterangan Nabi ini. Ya, dari keterangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai pelan-pelan. Kita ambil dulu keterangan dari seorang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami yang tadi saya sebutkan di awal jumpa mukaddimah. Abu Abdurrahman As-Sulami ini termasuk ahli Quran yang belajar langsung ke sahabat-sahabat Nabi, terkhusus sahabat Uthman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang meriwayatkan hadis kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Beliau pula yang membuka kunci kepada kita bagaimana kita menjadi ahli Quran. Apa yang beliau sampaikan? Pertama, ingat baik-baik. Pertama, akhadhtul Qur'ana an qaumin. Saya belajar Al-Quran dari satu kaum, maksudnya sahabat. Bagaimana mereka belajarnya? Pelan-pelan. Ternyata mereka belajar 10 ayat dulu. Baru setelah 10 ayat mereka amalkan, pindah 10 ayat lagi. Mereka amalkan, pindah 10 ayat lagi. Nah, ini golongan yang pertama yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Ada ahli Quran yang belajar Al-Qurannya, menghafazkannya dengan manhaj tilawah. Jadi ini bagian pertama dari ahli Al-Quran. Jadi ada ahli Quran yang menghafaz Quran dengan manhaj tilawah. Ya. Tilawah itu memahami, ada 3 makna tilawah. Jadi baca, pahami, amalkan, itu tilawah. Ya, dari kata tala yatslu tilawatan, baca, pahami, amalkan. Jadi dia tidak berlanjut kepada ayat setelahnya kecuali dia sudah memahami betul kandungan ayat yang telah dihafazkan. Dan dia tidak melebihi 10 ayat. 10 ayat dulu, hafazkan dengan baik, tahu maknanya, dia amalkan. Dia tidak berlanjut pada ayat berikutnya sebelum mengamalkan apa yang telah dihafazkan. Ini ahli Quran yang pertama. Maaf. Jadi jangan dibayangkan, ya, diimajinasikan bahwa ahli Quran itu mesti hafaz 30 juz. Tidak. Bahkan ada yang tak hafaz 30 juz. Hafaznya mungkin 1 surat saja. Ada yang 3 surat saja. Sehingga kata Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan, perhatikan kalimatnya. Banyak para sahabat di masa Nabi menghafazkan 1 surah tapi mereka pandai dalam mengamalkannya. Hafaznya 1 surah tapi mengamalkannya luar biasa. Kemudian beliau teruskan, dan aku khawatir akan tiba di masaku ini atau di masa yang akan datang orang yang mampu menghafaz Quran seperti meminum air, kasurbil ma'. Dia hafal 30 juz dengan begitu mudahnya. 30 juz 6 bulan, 3 bulan, 30 hari. Hafal dengan numbernya, dengan posisinya, dengan halamannya, letaknya di mushaf. Tapi aku khawatir dia bisa cepat menghafaz Quran tapi sulit dalam mengamalkannya. Beliau ingin mengatakan, bukanlah ahli Quran sekalipun dia hafaz 30 juz tapi tak mampu mendapatkan hidayah dari Quran yang telah dihafazkan. Ini yang disebut oleh Al-Quran surah ke-35 ayat 32. Paling kiri sebelah atas adalah orang yang hafaz Quran, bahkan ada yang zalim pada dirinya. Wa minhum zalimun li nafsi. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Ada penghafaz Quran tapi zalim dengan Qurannya. Bahkan ada yang bermaksiat dengan status dia sebagai seorang penghafaz. Ini 1. 2. Jadi maksud saya ini nanti saat kita menghafaz, boleh jadi ada sebagian kalangan di antara tuan-puan dan saudara-saudari sekalian, mungkin yang cocok yang pertama. Kita berikan menghafal cepat, setelah itu pelajari, amalkan. Atau sesuai profesi. Profesinya apa? Ayat itu yang dihafazkan. Mungkin dalam hitungan hari dia hafaz, dia amalkan. Yang kedua, ada yang kedua ahli qiraat. Qiraat. Dia senang dengan membaca. Dia tak hafaz 30 juz,
Tapi dia punya program setiap hari dia menghatamkan Quran. Khatamkan. Sehari ada yang Masya Allah, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, itu selain hafaz, beliau punya kebiasaan qiraah. Satu hari Al-Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran. Di luar Ramadan 1 kali hatam sehari. Di setiap hari hatam Quran. Ya, setiap hari hatam sekali. Khusus bulan Ramadan, beliau hatamkan sehari 2 kali hatam. Di siang dan malam. Siang sekali, malam sekali. Dan banyak dulu yang seperti itu. Bahkan mereka ada yang punya wirid. Ya, Al-Imam An-Nawawi punya kitab, dia beri nama At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ini kitab pertama Imam An-Nawawi sebelum menuliskan Al-Arba'in 42 hadis. Riyadus Shalihin 1896 hadis. Sebelum menuliskan kitab Al-Minhaj, beliau menulis At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Pak Cik buka terbitan Darun Nafais, warna kuning, halaman 52, paling kanan sebelah bawah. Beliau kisahkan dengan tema Al-Wirdu, wirid, ya, wiridnya ahli Quran. Dia ada orang yang senang baca, dijadikan wirid sebelum dia tidur. Apa diantaranya? Beliau kisahkan ada orang yang senang dengan surah Al-Baqarah. Di sebelum tidur, baca Al-Baqarah. Dia tak hafaz, tapi sedang menghatamkan. Dan surah favoritnya Al-Baqarah. Sampai tertiba kemudian, pernah dia terlepas tidur, dia tidur kemudian, dia lupa, belum baca Al-Baqarah. Tertiba dia bangun di malam harinya, kaget dia, bangun, tangannya terkena kepada kawannya. Kaget kawannya, dia bertanya, kenapa kau ni? Apa jawab dia? Wallahi laqad ra'aitu fil manam annal baqarata natahatni. Tadi saya mimpi, dalam mimpi itu saya bermimpi diseruduk oleh Al-Baqarah. Ditabrak oleh Al-Baqarah. Apa bahasa Malaysia diseruduk tu? Ya? Langgar. Dilanggar oleh Al-Baqarah. Al-Baqarah kan sapi betina. Jadi saking dekatnya dengan Al-Baqarah, dia diingatkan di malam hari saat dia tertidur. Datang Al-Baqarah, sapi betina, dia langgar tuh orang tadi. Ya bangun, kau belum baca saya gitu. Ya. Ada lagi hadisnya sahih. Orang yang senang baca Al-Ikhlas. Dia senang khatam Quran, tapi yang dia senangi surah Al-Ikhlas. Ini sahabiyun jalil. Sahabat besar mengimami di Madinah, begitu mengimami sebelum membaca surah lain dia baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad baru surah lain. Qul huwallahu ahad baru baca surah lain. Diadukanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, si fulan ni sebelum baca surah lain Al-Ikhlas lagi. Sampai kami tu hafaz. Kalau dia baca waladhdallin pasti Al-Ikhlas ni. Pasti Al-Ikhlas." Apa yang terjadi? Dipanggil orang itu, kata Nabi, "Kenapa kau selalu baca Al-Ikhlas?" Kata orang ini, "Ana uhibbuha." Saya cinta dengan Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? "Wajabat alaihil jannah." Engkau mesti akan masuk surga, kata Nabi. Engkau mesti akan masuk surga dengan cintamu kepada sifat Allah yang tertuang di surah Al-Ikhlas. Nanti kalau nanti praktikan, tertiba kemudian Allah berikan kenikmatan membaca, berarti pakcik atau makcik termasuk bagian dari yang Allah anugerahkan dari golongan yang kedua. Ya, yang ketiga, ada golongan penghafal. Hamilul Quran, hafalnya tahfiz. Gelarnya sebetulnya bukan hafiz. Hafiz itu mulanya untuk penghafaz hadis 100.000 hadis dengan sanad dan matannya. Sanad itu urutan periwayat hadis sampai ke Nabi. Macam tadi Imam Al-Bukhari kan tak jumpa dengan Nabi. Bagaimana bisa meriwayatkan hadis dari Nabi? Diurut sanadnya sampai dengan ke Nabi. Sanad. Kalau nasab, kalau kita sampai ke ayah, ke orang tua, nasab namanya. Di kalau ilmu disebut sanad. Buka Sahih Muslim, jilid yang pertama. Cetakannya Darul Hadis. Warnanya biru dongker, ya biru gelap. Halaman 119, paling kiri sebelah atas. Imam Muslim memberikan judul Babul Isnad Minad Din. Bab belajar agama itu butuh sanad. Kalau urutan-urutan keturunan kita disebut nasab namanya. Ya misal, Nabi Muhammad SAW itu lahir ke muka bumi, bapaknya sudah tidak ada, tapi nasabnya sampai ke Nabi Adam. Untuk menunjukkan keistimewaan beliau Nabi, yang lain bukan. Ya, Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fikir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nakhur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yastub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar atau bin Nakhur, bin Amir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam AS. Itu nasab namanya. Coba ulang. Itu nasab, ya. Kalau keilmuan sanad. Nah, kalau di dalam penghafaz Quran
dia sesungguhnya gelarnya bukan hafiz, tapi hamilul Quran. Hamilul Quran. Imam An-Nawawi punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Orangnya disebut hamilul Quran. Perempuan hamil mengandung. Ada orang mengandung Al-Quran. Seorang perempuan sedang hamil, maka dia mesti menjaga kandungannya. Tak boleh dia makan makanan yang haram. Tak boleh berucap yang tak baik. Apalagi orang yang sedang mengandung Al-Quran. Kenapa diberi nama hamilul Quran bukan hafiz? Supaya dia bisa menjaga kandungan Qurannya sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kalau sekarang orang banyak menghafal, bahasa Arab menghafal itu hafidha yahfaz, maka disebutlah orangnya hafiz. Yang ketiga ini adalah orang yang menghafaz Al-Quran. Inilah 3 golongan termasuk kepada ahli Quran. Dari 3 ini, kalau kita ingin kemudian mendapati yang paling utama, maka yang ini yang paling utama. Nomor 3. Karena menghafaz, pasti membaca. Orang yang menghafaz pasti qiraah. Tidak ada orang menghafaz tidak qiraah. Dan orang menghafaz, hafazan yang baik selalu menghadirkan tilawah. Dia paham dengan makna. Bagaimana bisa mengamalkan hafazannya kalau dia tak paham? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.